Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kembali lagi kita akan beribadah secara online. Hari ini tanggal 21 Juni 2020. Kita persiapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Satu dulu sejenak. Saat itu selesai, dengan menambah pujian kepada Tuhan, kiranya sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan mengangkat satu pujian, Tuhan Yesus aku berjanji. Kita berjanji dari
bisa menjadi murid-muridnya Tuhan dengan menyambung pujian lagu Jangan Lelah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita mengangkat suatu pujian selidiki yang melihat hati. Apakah sungguh-sungguh masih hidup hati? Shalom adik-adik. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar bisa mendengarkan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita buka dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan pasal 7 ayat 54 sampai 60. Cuman Koko di sini baca ayat 6 sampai 8 saja ya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, di sini kita belajar tentang seorang Stefanus. Nah, sebelum lanjut ke cerita, Koko punya satu video, tolong didengar ya. Stefanus adalah salah satu 7 murid untuk mengabarkan firman, meletakkan tangan di atas mereka dan berdoa atas mereka. Firman Allah tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Sejumlah besar iman juga menyerahkan diri dan percaya.
Namun kisah hidupnya tidak sampai di situ saja. Stefanus banyak melakukan mujizat, maka tampillah para Yahudi yang tidak percaya pada kebangkitan dan berdebat dengan Stefanus. Namun mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Karena tidak sanggup berdebat dengan Stefanus, para orang Yahudi menghasut orang dan menuduh Stefanus. Stefanus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Di mahkamah agama, Stefanus kembali dituduh. Orang ini terus menghina tempat kudus. Dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret akan mengubah tempat kudus dan adat istiadat warisan Musa. Stefanus menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Allah akan mengirim seorang penyelamat. Dia juga menceritakan bahwa manusia mengkhianati dan membunuh Yesus yang dikirim sebagai juru selamat. Mendengar semua pembelaan Stefanus, para pemimpin sangat marah sehingga mereka geram dan menggertakkan gigi. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat ke atas dan melihat kemuliaan Allah. Ia pun berkata, "Sungguh aku melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Mereka menyeret Stefanus keluar kota dan meletakkan jubah mereka di depan kaki orang muda bernama Saulus dan melemparinya. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian dia berlutut dan berseru, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepadamu." Ketika dia berdoa ini, rohnya pergi bersama Yesus. Dialah adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Nah, adik-adik, gimana videonya? Bagus kan? Nah, di sini kita belajar tentang taat. Taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah orang tua, dan taat kepada guru-guru sekolah minggu. Taat kepada perintah Tuhan itu kita harus saling mengasihi, kita harus saling menolong, kita harus saling mengampuni sesama kita. Walaupun teman-teman kita itu jahat kepada kita, suka isengin kita, teman-teman kita itu ngejauhin kita, itu kita nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi mereka, karena itu perintah Tuhan. Nah, lalu yang kedua, kita harus taat kepada perintah orang tua. Taat pada perintah orang tua itu ngapain? Kita harus belajar sungguh-sungguh. Jika orang tua bilang belajar ya yang benar, nah kita harus belajar. Kita nggak boleh main game aja. Game itu tidak baik. Boleh sesekali main game, cuman jangan terlalu main game. Kalau ada waktunya belajar, ya kita harus belajar. Nah, yang kedua itu taat pada perintah orang tua itu kita harus saling membantu orang tua. Jika orang tua minta tolong beliin gula, ya kita harus beliin, nggak boleh enggak. Udah gitu kita juga harus saling sayang kepada koko-koko kalian, adik-adik kalian. Itu kita harus taat pada orang tua. Lalu yang ketiga, taat kepada guru-guru sekolah minggu, di mana harus kita memperhatikan guru yang sedang mengajar. Itu salah satu contoh taat pada guru-guru sekolah minggu. Nah, di dalam taatan ini kita tuh harus setia. Jika kita tidak setia, pasti taat itu ya cuman begitu-begitu aja. Yang penting kita harus setia taat pada perintah Tuhan, setia taat kepada perintah orang tua, setia taat pada perintah guru-guru sekolah minggu. Nah, sampai sini aja pemberitaan firman Tuhan. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Koko yang sudah menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan. Agar adik-adik kami bisa menjadi seorang yang taat pada perintah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan mengangkat satu pujian persembahan kami.
persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan naikkan persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan menuntut kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dengan satu komitmen bahwa kita harus mencintai Tuhan Yesus selamanya. Aku mau mencintai Yesus selamanya. Meskipun badai seperti berarti di dalam hidup kita berlaku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan, kami boleh beribadah kembali Tuhan lewat rumah kami masing-masing Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau masih ada kesempatan-kesempatan yang indah boleh kami lalui bersama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang masih di rumah masing-masing, Tuhan berikan kesehatan, kepintaran daripada Tuhan, hikmat Tuhan bagi mereka yang akan masuk di tahun ajaran baru maupun mereka yang masih menghadapi setiap ujian-ujian yang ada. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua mereka. Kami berdoa Tuhan berkati juga, berikan mereka kesabaran dalam mendidik mereka selama mereka masih di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk doa berkat saya persilakan kepada hambanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami, apa yang sudah kami dengarkan dalam firman-Mu ini Tuhan, agar menjadi berkat dan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur.
Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Dadah.